tabrak mobil terbakar di Pantura. Laporan penipuan ditolak seorang gadis curhat ke damkar. Dan lebaran pengusaha kue kering banjir pesona. Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Pekalongan hadir kembali tentunya dengan beragam informasi penting dan menarik, baik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya. Saudara, selain ketiga berita tadi, berita mengenai sidak takaran di SPBU Jalur Mudik akan mewarnai Kompas Pekalongan hari ini. Dan saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya, tunggu di Kompas TV, independen terpercaya. Baik saudara, kita awal informasi hari ini. Sebuah truk tronton lepas kendali di jalur Pantura Batang. Akibatnya truk menabrak motor dan mobil yang terparkir dan sebuah rumah hingga akhirnya terbakar. Truk tronton bernomor polisi B9008PBI mengalami kebakaran hebat di jalur Pantura Batang, tepatnya di Desa Kaliboyo Tulis pada Jumat siang lalu. Truk bermuatan kardus, kemasan, dan kaleng cat tersebut langsung ludes dilalap si jago merah dalam waktu kurang dari 1 jam. Peristiwa ini bermula saat truk dari arah Jakarta menuju Semarang tiba-tiba lepas kendali dan menabrak media jalan. Truk kemudian oleng ke kiri dan menabrak sepeda motor serta mobil yang terparkir. Laju truk kemudian terhenti setelah menabrak sebuah rumah hingga akhirnya terbakar. Di depannya ada mobil, itu pick up ditabrak langsung masuk tabrak rumah, pal listrik dan rumah, akhirnya terjadi kebakaran. Ada korban kan? Tidak ada korban. Tidak ada korban jiwa ya, cuma korban harta, mobil sama sepeda motor sama mobil pick up. Akibat peristiwa ini, pengemudi truk mengalami luka-luka di bagian kaki kanan dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh petugas. Arus lalu lintas arah Semarang juga mengalami kemacetan saat proses pemadaman berlangsung. Ari Himawan, Kompas TV, Batang. Sebuah konter di Dukuh Kayen, Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, disatroni perampok bersenjata tajam. Aksi pelaku terekam CCTV dan juga viral di media sosial. Sebuah konter HP milik Aziz Miftahudin Alwi di Dukuh Kayen menjadi sasaran percobaan perampokan Kamis malam lalu. Peristiwa itu terjadi saat kantor akan tutup sekitar pukul 11 malam. Seorang pria memakai helm dan masker menyerang korban dengan senjata tajam. Korban melawan menggunakan kursi plastik dan melompati etalase. Pelaku ikut melompati etalase namun kabur setelah korban berteriak minta tolong. Warga yang mencari pelaku tidak berhasil menemukannya. Belum ketutup, mau ke saya tutup. Kan saya habis buang sampah, pintu samping kan saya buka. Terus saya masuk mau ambil tas sama HP saya. Mau pulangnya sudah rasa itu yang di belakang saya ada bayangan itu tiba-tiba nyerang saya. Berarti sudah masuk duluan ya? Sudah masuk pintu samping. Polisi mengamankan tas ransel yang diduga milik pelaku. Korban tetap membuka konternya keesokan harinya namun dengan lebih waspada. Aniastuti, Kompas TV, Sukoharjo. Menyambut arus mudik lebaran, unit pelayanan terpadu daerah meteorologi legal Blora melakukan sidak di sejumlah SPBU di jalur mudik. Sidak dilakukan dengan mengecek langsung takaran tera dan kualitas BBM. Petugas dari unit pelayanan terpadu daerah UPTD Meteorologi Legal Blora mulai melakukan pengawasan di sejumlah SPBU jelang arus mudik lebaran. Sejumlah SPBU di jalur mudik menjadi target pengecekan uji tera oleh petugas. Pengecekan dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan dalam melayani pembelian BBM. Selain uji tera, petugas juga melakukan pengecekan kualitas BBM. Sidak kali ini dilakukan di 2 SPBU di jalur utama mudik, yakni SPBU Tempel Lembah Bang, Cepon, dan SPBU Bangklek. Kepala UPTD Meteorologi Legal Indah Yuniatik mengatakan sidak ini dilakukan untuk memastikan kesiapan SPBU dalam rangka melayani masyarakat saat momen arus mudik lebaran. Dari hasil pengawasan sementara tidak ditemukan kecurangan takaran yang dilakukan oleh SPBU. Melakukan pengawasan
sidak pengawasan SPBU selama bulan Ramadan untuk menghadapi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada hari ini kita ambil SPBU Jepon, SPBU Bangkle, dan hasilnya bagus sesuai ketentuan, masih dalam ambang batas kesalahan yang diizinkan. Petugas memastikan kuota BBM di SPBU Blora aman saat arus mudik Lebaran. Masyarakat dihimbau tenang dan tidak khawatir terkait kelangkaan BBM. Megananda, Kompas TV, Blora. Saudara, laporan penipuan ditolak, seorang gadis curhat ke Damkar. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih saudara, kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Saudara, ditolak saat membuat laporan aduan ke polisi. Wanita korban tipu di Pemalang berujung curhat ke petugas Damkar Kota Pekalongan. Usai viral di media sosial, polisi dari Kota Pekalongan dan juga Pemalang datang ke rumah korban untuk klarifikasi. Putri, warga Kota Pekalongan, curhat ke pemadam kebakaran karena laporan polisinya ditolak di Polres Pemalang. Dia menjadi korban aksi tipu-tipu penjualan sepeda listrik yang diiklankan di marketplace Facebook. Modusnya meminta uang buka untuk ditransfer sebesar Rp450.000 dengan alasan untuk administrasi keluarnya faktur sebelum sepeda listrik diambil di salah satu toko yang berada di Kabupaten Pemalang. Putri lalu menuju ke toko sepeda listrik sesuai dengan alamat yang tercantum dalam faktur, yakni di Pemalang. Sesampainya di toko, sepeda listrik seharga Rp1.600.000 itu tidak bisa dibawa pulang. Bahkan oleh pemilik toko disebutkan bahwa Putri orang yang keenam dengan tujuan yang sama. Oleh pemilik toko, Putri disarankan lapor ke Polres. Namun, apa yang terjadi? Laporannya justru ditolak petugas jaga. Putri harusnya ke Polres Pekalongan Kota, bukan ke Polres Pemalang. Curhatan Putri lantas viral di media sosial. Merasa ini kok belum tahu birokrasi, korban akhirnya diarahkan atau bagaimana mengambil inisiatif curhat ke pemadam kebakaran. Kurang lebih seperti itu. Kok seperti ini pelayanan, sedangkan kami sudah ada kedekatan untuk SPBU Pekalongan. Kalau ada kejadian kami langsung follow up. Awalnya kan kalau bingung, udah ada yang tindak lanjuti, makanya kan kalau curhat mbek Damkar. Kalau takutnya kan depresi, bukan kalau depresi, labripun, makanya kalau kan curhat mawon tentang Damkar. Alhamdulillah bapak-bapak mriki. Karena tempat kejadian perkara, kami sudah berkoordinasi dengan Polres Pekalongan Kota terkait tindak lanjut. Berarti intinya sudah diterima ya? Sudah kami terima, sudah kami lakukan koordinasi dengan Polres Pekalongan Kota untuk tindak lanjut setelahnya. Kasus ini masih ditangani Polres Pekalongan Kota. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Jelang Lebaran, salah satu toko bahan kue di Kota Semarang mengalami peningkatan penjualan hingga 90%. Mentega, margarin, tepung hingga selai nanas laris diborong. Tradisi menyuguhkan kue saat Lebaran membawa berkah bagi supplier bahan kue dan roti. Salah satu toko bahan kue di Jalan MH Tamrin, Kota Semarang mengalami peningkatan penjualan hingga 90%. Penjualan meningkat bertahap sejak Januari lalu, dengan puncak peningkatan terjadi 2 minggu menjelang Lebaran. Bahan-bahan seperti mentega, margarin, tepung, dan selai nanas menjadi yang paling laris. Ada peningkatannya, ada peningkatannya itu sejak bulan Januari. Itu udah ada peningkatan dari yang dulunya jadi dulu itu 60%, ini udah ada peningkatan dari Januari 80%. Terus kesini mau deket Lebaran kita hampir 90%. Tidak hanya penjualan bahan baku yang meningkat, kunjungan pembeli baik pelanggan lama maupun baru juga bertambah.
Toko ini menjadi pilihan karena menyediakan bahan lengkap dengan harga terjangkau. Hari-hari biasa memang kesini, tapi untuk lebaran juga karena pesanan pasti lebih banyak dari biasanya. Pas waktu pesanan lebaran ini meningkat berapa persen, Mas? Ini mungkin hitungan kasarnya sekitar 30% ya, 30% ke atas. Untuk memaksimalkan penjualan, toko memperpanjang jam operasional dan memberikan berbagai promo baik secara langsung maupun melalui media sosial. Nawirana Putri, Kompas TV, Semarang. Ingin mengetahui kisah saudara muslim Palestina dari kekejaman Zionis Israel, pesantren lansia di Semarang mengundang langsung ulama asal Palestina. Kegiatan ini untuk mengisi tausiah jelang buka puasa. Pesantren lansia Rodiyata Mardia di Semarang mengundang ulama Palestina Syekh Nasif Nasir Ahmad Abdallah untuk mengisi tausiah jelang buka puasa Ramadan. Ini merupakan bentuk kepedulian santri lansia terhadap sesama muslim di Palestina. Para santri lansia ingin mendengar langsung cerita tentang kondisi muslim Palestina yang tertindas oleh kekejaman Zionis Israel. Kami ingin menggugah santri kami agar lebih peduli kepada saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang melaksanakan Ramadan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan ya, pasca agresi Zionis dan sampai sekarang masih terus berjalan ya. Bagaimana kita ketahui meskipun sudah ada gencatan senjata tetapi Israel terus melakukan serangan-serangan kepada Palestina. Pengelola pesantren berharap kehadiran ulama Palestina ini dapat menggugah kepedulian jamaah untuk membantu warga Palestina, misalnya melalui donasi. Ulama Palestina menyampaikan apresiasi atas perhatian umat Islam Indonesia terhadap Palestina. Di mana kami semuanya bisa mendengar langsung juga peristiwa di sana bagaimana, walaupun sedikit serasa sangat menyentuh hati kami semua. Pesantren Rodiyata Mardia adalah pesantren khusus lansia yang mengajarkan ilmu agama dan membaca Al-Quran. Senat Puji, Kompas TV, Semarang. Saudara, jelang lebaran pengusaha kue kering banjir pesanan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Santunan dan buka bersama anak yatim. Seorang pengusaha di Pemalang memberikan santunan kepada ratusan anak yatim. Aksinya ini dilakukan untuk berbagi saat bulan Ramadan dan sebagai komitmen dirinya karena berasal dari warga miskin yang berhasil sukses. Berbagi di bulan Ramadan sudah menjadi tradisi di masyarakat. Selain untuk meraih berkah dan pahala, namun juga untuk memberikan kebahagiaan sesama, terutama kepada warga kurang mampu. Seperti yang dilakukan oleh Sukim, warga Pemalang yang berhasil dengan sukses membangun berbagai usaha. Masa lalunya yang susah karena kemiskinan membuat dirinya tidak lupa untuk selalu berbagi kepada ratusan anak yatim saat Ramadan. 110 anak yatim diundangnya untuk diajak buka bersama dan diberi santunan pada Kamis sore lalu. Wajah sumringah anak yatim tampak saat diberikan bingkisan oleh Sukim. Kadang-kadang nggak setiap tahun, setahun ya, kadang-kadang kalau pas ada rezeki banyak ya kita bisa untuk membantu anak-anak. Satu orangnya 400.000 sama parcelnya 100.000. Selain anak-anak, apa kata orang jompo yang serta ini, Pak? Itu di kampung saya udah biasa setiap tahun sekali. Sukim saat ini memiliki 150 karyawan dan usaha di berbagai bidang, seperti penyaluran tenaga kerja kapal serta lembaga pelatihan kerja. Bakti sosial secara rutin menjadi komitmennya untuk meringankan beban warga kurang mampu. Ari Imawan, Kompas TV, Pemalang. Momen Ramadan menjadi berkah bagi pelaku usaha kue kering, seperti yang dialami Sri Mutira, pemilik Snack and Catering Uciku di Kabupaten Tegal. Sri Mutira kebanjiran pesanan saat menjelang Lebaran seperti sekarang ini. Menjelang Lebaran, Sri Mutira atau Bu Uci, pengusaha kue kering asal Kabupaten Tegal, kebanjiran pesanan hingga mencapai 1.000 toples per hari.
Usaha yang dirintis sejak 2018 ini berawal dari kekebalan keluarga pada kue nastar buatan sendiri. Kini produknya diminati warga sekitar hingga instansi pemerintah. Bu Uci yang telah bergabung dengan UMKM Kabupaten Tegal dan memiliki sertifikasi halal dibantu oleh keluarga dalam proses produksi. Kalau yang nastar adalah musiman, kalau catering itu setiap hari itu kayak gitu. Yang paling laris yang mana? Yang paling diminati masyarakat gitu. Iya, nastar. Penjualannya. Kalau yang paling diminati itu nastar ya kan. Harga kue keringnya bervariasi mulai dari Rp40.000 hingga Rp55.000 per toples. Kualitas produk dijamin dapat bertahan hingga 5 bulan. Namun disarankan untuk dikonsumsi dalam 3-4 bulan untuk cita rasa terbaik. Yudi Herdianto, Kompas TV, Tegal. Terima kasih saudara, informasi tadi sekaligus menutup Kompas Pekalongan hari ini, dan Anda bisa menyaksikan video tayangan kami di YouTube Kompas TV Pekalongan. Kami semua undur diri dan jangan lupa tetap saksikan program berita di Kompas TV.